Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat jelang pulang dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Pak Jadrussalam. Saya Rana Adekirna. Saya Lisa Blackpink. Saya Tiarina Sabrina. Yang akan menemani sore hari sobat jelang pulang dimanapun berada. Semoga dari sore hari ini semua sobat jelang pulang dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita ngobrol panjang, kita juga ingin memperkenalkan kepada sobat jelang pulang tim kita. Siapa tuh? Pertama aku sendiri Pak Jadrussalam. Rana Adekirna. Dan ada Ya. Ada host baru yang ditarik-tarik. Kedepannya akan sering lihat saya. Jadi untuk just for your information teman-teman, bahwa jelang pulang ini didirikan oleh kita bertiga ini. Jadi kalau misalnya episode-episode yang lalu itu sampai tayang, itu bukan karena kita berdua, tapi di situ ada peran besar Butiar di belakang layar. Jadi kerapihan skrip ya kan? Betul. Editing. Iya. Dan lain-lain. Baik, langsung di hari ini kita mau ngomongin apa, Pak Rana? Jadi untuk episode kali ini kita nggak seserius biasanya, kita akan lebih mencair, benar nggak Pak? Betul. Jadi kan di sini nih kita bertiga, pelan. Kayaknya di sini guru bahasa, Iya, bahasa dan bahasa. Terus kan. Ya. Mungkin dari sebelah sana ada guru bahasa apa? Guru bahasa kalbu. Guru bahasa Indonesia yang katanya nggak penting-penting banget karena dari lahir kalian udah pada bisa bahasa Indonesia. Katanya. Selanjutnya saya guru bahasa Inggris. Dan saya guru bahasa ibu yang terlupakan. Guru bahasa Sunda maksudnya. Oh iya, bahasa ibu. bahasa rahim jangan. Kenapa ya kalau saya ngelawak tuh kayaknya garing banget. Enggak ya, itu kerennya dan ketawa dong. Kita ketawa ya. Terlalu mikir soalnya. Oke, terus lanjut. Lanjut Rana. Berhubung di sini kita bertiga adalah guru bahasa, jadi kita sekarang hari ini mau ngobrol-ngobrol seputar jurusan bahasa yang dulu pernah kita tempuh selama masa perkuliahan. Mungkin dari yang pertama dulu, saya pengen ngedenger nih Pak, kira-kira dan pengalaman Bapak selama kuliah di jurusan bahasa dan sastra, khususnya bahasa dan sastra Inggris. Dari Pak Fajar dulu mungkin. Aku dulu nih ya, iya. Kesepuhan dulu, kesepuhan. Baik buat teman sahabat jelang pulang, bahwa kalau ngomongin cerita tentang aku ngambil bahasa itu, karena aku itu pendidikan bahasa Inggris, berbeda sama Butiar sama Pak Rana. Kalau Butiar sastra murni. Kalau Pak Rana sastra Sunda. Nah, beda dengan saya yang pendidikan bahasa Inggris, itu sebetulnya secara kedalaman materi kita itu SMA naik dikit. Beda sama teman-teman sastra, itu dalam banget. Istilahnya kalau kami para pendidikan bahasa Inggris itu belajar kulitnya, kalau teman-teman sastra itu belajar buahnya sampai pohonnya, sampai biji dan akarnya. Dia kalau ditanya tentang pengalamannya, kayak kita belajar bahasa Inggris itu ya karena mungkin bahasa asing, banyak kata-kata baru yang kita pelajari, kata bahasa dan sebagainya. Tapi pada intinya kalau kita ambil garisnya sama aja sama bahasa Indonesia ya. Karena hanya tinggal ditranslate aja. Mungkin yang membedakan adalah gramatik, genre teks dan sebagainya, banyak sekali kesamaan dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya aku mengajar, tekniknya adalah belum mempelajari bahasa Inggris, benturkan kepada bahasa Indonesianya, karena itu jadi lebih mudah dipahami. Gagal amat hari ini. Selain itu, kenapa Bapak milih bahasa Inggris? Apakah karena bahasa Inggris itu populer di kalangan remaja, di kalangan anak muda, atau gimana tuh Pak? Iya, presentasi. Kalau misalnya kita main ke kampus-kampus, memang peminat bahasa Inggris itu melebihi peminat bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ya, iya, peminatnya. Betul. Karena mungkin mereka berpikir itu keren mungkin ya. Kalau saya waktu itu nggak ke situ, karena aku nggak keren-keren amat ya. Jadi waktu dulu itu kan aku lulusan pesantren. Iya. Nah ketika pesantren itu, isi kepalaku itu untuk keeksakan dihilangkan kayaknya ya. Karena waktu itu memikirkan pelajaran agama. Nah ketika lulus dari pondok, kayaknya yang agak mendingan nih dibuat bahasa Inggris. Jadi tapi selama di pondok tuh biasanya kan pondok pesantren itu suka ada tuh Pak English Day atau Arabic Day, itu Bapak karena terbiasa kan dengan hal seperti itu? Kami di Ummul Qura itu seminggu-seminggu. Jadi seminggu bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab. Jadi lucunya ketika kita seminggu bahasa Inggris nih, kan kita seminggu bahasa Inggris. Nah di hari Minggu itu kan kita harus udah ngomong bahasa Arab. Karena kita udah nyaman seminggu bahasa Inggris, jadi kita tuh di minggu bahasa Arab anak ngomong Inggris. Pas sudah nanti di minggu Inggris anak ngomong bahasa Arab. Jadi begitu, jiwa-jiwa pelanggar. Itu nggak boleh. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman. Tapi yang saya keponya, ada nggak sih kesusahan dalam switching bahasa itu? Kalau kita udah terbiasa dengan grammar Inggris dari hari apa sampai apa, terus tiba-tiba ganti ke grammar Arab gitu. Iya,
kayak kaget jadi acak adul gitu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar bahasa lain ya teman, mungkin para juga kita punya bahasa satu ada. Kita ngomong bahasa dua kita, di benak kita itu ngomong bahasa, tapi nanti diterjemahkan ke bahasa. Coba kita lihat deh contohnya Cinta Laura. Kira-kira itu Inggris yang di Indonesia kan atau Indonesia yang di Inggris kan? Inggris yang di Nah itu, begitu juga aku waktu itu ngomong, itu bukan bahasa Arab, tapi Indonesia yang diarabkan, Indonesia yang buat teman-teman yang belajar bahasa asing, maka bahasa utamanya dulu yang harus diperkuat, karena ibarat fondasi lah itu. Karena kalau kita lihat, kalau ngomongin bahasa kan mirip ya semua ya, SPOK begitu, hampir semuanya begitu. Tapi ada kasus beberapa bahasa yang ini. Terus Pak Fajar, berarti Pak Fajar selama di kuliah itu ngomong pakai bahasa Inggris terus? Enggak. Jadi waktu untuk pelajaran-pelajaran tertentu itu sama, kayaknya banyak. Tapi memang untuk pelajaran seperti speaking pasti ya, sama pronunciation kita sama presentasi juga. Tapi memang kalau misalnya dibandingkan dengan jurusan lain ya kebanyakan kita. Dan karena aku anak untuk satu ya biasa, berbeda sama teman-teman yang memang kan kalau teman-teman SMA itu belajar teori. Kalau kami orang-orang pondok ngomong, jadi teorinya lemah kuat. Nah, pilihan itu tuh ditata, dirapihkan biar gramatikal atau tata bahasanya karena mungkin kalau di pondok prakteknya kan lebih sering ya gitu, tapi dulu aja gitu ya teorinya agak. Selanjutnya mungkin nih dari Lisa Blackpink dulu. Lisa Blackpink ini kayaknya menarik nih. Iya menarik nih. Kita ini dulu kita kasih tahu dulu teman-teman di bahwa Putiar ini adalah lulusan UI di Yellow Jacket. Yellow Jacket. Itu kan impian semua putra-putri Indonesia ya. Yang lalu ya sudah basi juga ya. Yellow Jacket. Bahkan yellow sampai ke darah dagingnya. Yellow. Coba Farana, apa yang ingin dipertanyakan nih kepada Bu Sophie? Kenapa Bu Sophie masuk? Kok jadi Bu Sophie ya? Oh, Lisa Blackpink. Lisa Blackpink nanti kita edit. Bu Lisa. Kenapa Bu Lisa Blackpink masuk sastra Indonesia UI? Yang melatarinya apa ya? Apa kok bisa masuk sana? Kok bisa? Kok bisa? Bisa dong. Kalau bisa dong. Belajar yang rajin. Gawat. Senggol dong. Hati-hati pokoknya nanti disenggol pancok. Kok bisa? Kalau bisa karena waktu itu ada, kalau di SNMBP itu kan banyak faktor-faktor eksternal yang mendukung. Pertama dari akreditasi sekolah, indeks sekolah, sampai ke senior. Kebetulan senior saya dari sekolah yang sama itu jejak prestasinya bagus. Jadi mempermudah jalan saya pakai jalur rapot. Enggak, kalau pertanyaan aku enggak ke situ, tapi kenapa mengambil jurusan itu? Okay. Kan sastra itu enggak semua orang kesana yang ngomongin sastra aja kayaknya dalam banget ya. Iya. Sastra mau jadi apa sastra? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Itu gimana? Butiar meyakinkan Butiar dan keluarga kalau Butiar di situ. Kalau saya pribadi tidak ada tekanan harus masuk jurusan apa. Bebas. Sebebas mungkin. Yang penting saya benar kuliahnya. Nah itu yang benar. Jangan milih apa buat gaya-gayaan biar karirnya bagus tapi nggak kuat keluar. Iya itu juga jadi pertimbangan juga. Emang karena dari luar biasa ini jarang ya. Harus diabadikan dan di air keras ya. Air keras. Mengerikan sekali yang dia dipajangan di tembok. Oh jadi ketika ini episode yang paling ini episode yang paling jenaka nih. Ini suka nih. Teruskan. Lisa Blackpink ini kemudian memang dari sekolah itu suka sekali yang namanya semua pelajaran bahasa. Waktu itu di sekolah ada pelajarannya Inggris dan muloknya adalah Prancis. Mulok Prancis. Mulok apa sih? Iya emang mulok. Oh, bagus banget. Karena kan mulok itu adalah mata pelajaran yang dipilih sendiri kalau sekolah gitu. Tadi pertanyaannya apa sih? Tanya apa sih, Bu? Jadi menjelaskan pelajaran ya. Kenapa memilih sastra Indonesia dan kenapa harus sastra? Misalnya kenapa nggak ngambil jalur pendidikan? Pertama, saya pernah berkata kepada teman-teman saya dengan sombongnya. Asik. Satu-satunya profesi yang nggak akan pernah saya jalani adalah jadi guru. Nah, berarti hari ini kamu tersesat. Makanya sengaja saya tidak pernah masuk pendidikan. Tidak mau saya bergelar SPD awalnya. Dua, karena memang saya suka bahasa. Ini yang enak ya. Cis kalau di UI ketinggian. Inggris juga apalagi nomor 1 dia favorit. Indonesia kali ya. Cuman awalnya karena bahasa basi aja. Kayak penting UI dah. Indonesia dulu kita pilih, ketika masuk kita mulai menjiwai. Oh gitu ya. Berarti ketika masuk menyelam jatuh cinta juga. Mulai menemukan kecocokan dengan jurusan yang dipilihnya. Nah itu memang kebanyakan seperti itu ya buat teman-teman juga. Ya ketika memilih jurusan memang pada semester awal kan kita masih mata kuliah umum ya. Itu masih belum kena tuh. Tapi ketika udah masuk ke tahun selanjutnya, ya khusus untuk jurusan baru tuh penemuan nikmatnya.
Baik, itu kan tadi kita ditanya mulu nih sama Parana. Sekarang giliran saya menanya Parana. Itu kalau Parana yang melatar belakangi Parana memilih jurusan bahasa Sunda yang sangat langka, jarang dan tidak diminati itu ya. Diminati. Jahat banget bahasanya ya. Itu gimana Parana? Maksudnya kan berarti Parana sudah out of the box ya, pemikirannya di luar manusia kebanyakan. Saya milih jurusan sastra Sunda karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Maaf, maaf deh yang bercanda, Bu. Garing lagi. Tapi bisa kan bahasa Indonesia. Kenapa nggak pilih sastra Indonesia? Nah, Jadi itu gini sebetulnya. Bagaimana? Ini lagi-lagi udah pernah saya jelaskan di episode 1. Oh iya, nanti kita munculkan Lalu videonya. di episode 3 ya kalau nggak salah. Iya, 3. 3 atau 2. Kayaknya 2. Oh iya, episode 1 dan episode 2. Itu sudah pernah dijelaskan gitu. Jadi pada intinya saya kenapa milih sastra Sunda itu karena saya suka gitu atau cinta terhadap kebudayaan Sunda gitu. Karena dari dulu itu saya orangnya primordial gitu. Bangga dengan daerah sendiri kayak gitu. Dan terinspirasi oleh guru-guru bahasa Sunda saya, iya, Pak. iya. Karena kan waktu itu guru bahasa Sunda saya selalu bilang bahwa di Jawa Barat gitu ya, bahkan sampai Banten ya, bahasa Sunda itu cakupannya. Itu masih kekurangan guru bahasa Sunda yang linear. Karena kebanyakan guru bahasa Sunda yang ada itu dia Ambil dari pelajaran yang lain. iya, adalah guru-guru yang bukan sarjana sastra Sunda atau bukan sarjana pendidikan bahasa Sunda kayak gitu. Guru mungkin bisa jadi guru bahasa Indonesia tinggal di Bandung, bisa bahasa Sunda, jadilah guru bahasa Sunda kayak gitu. Jadi saya tuh tertarik gitu, berminat terhadap kesundaan gitu ya. Dan sebetulnya ingin juga gitu turut melestarikan bahasa Sunda melalui bidang pendidikan ini kayak gitu. Luar biasa. Ini salah satu pemuda yang langka lagi. Ternyata di sini sahabat jelang pulang ini manusia-manusia langka ya, yang harus kita lestarikan, budidayakan dan Budidaya Diternak ya. dan kita air keras. ikan lele. Masalah ini jarang sekali. Memang sebetulnya kita itu sedang krisis identitas untuk lagi kalau memang kita sekarang kan hari-hari ini seperti bangga dengan produk-produk luar, padahal budaya kita kan kaya dan alhamdulillahnya masih ada seperti Parana yang ingin melestarikan. Semoga ini menginspirasi sobat jelang pulang. Lanjutnya Parana. Apa tuh? Kalau ngomongin ini berarti Parana kan yang ingin aku tanyakan itu di kampusnya gimana materi pelajari? Kayaknya dalam banget ya kan sastra ya. Iya, materinya banyak banget sih Pak. Kalau buat awal-awal gitu ya, awal-awal semester itu biasanya kita belajar tentang pengantar ilmu sastra, pengantar filologi, terus ada juga pengantar linguistik kayak gitu. Nah, di semester selanjutnya, semester 2, 3 dan 4 itu kita mulai mengenal teori-teori sastra, terus kita juga mulai mengenal sejarah sastra Sunda, lalu kita juga mengenal mata kuliah kemahiran bahasa Sunda gitu ya. Jadi kemahiran bahasa Sunda ini ada KBS 1, ada KBS 2 kayak gitu. Nah, nanti juga kita akan diajari tuh tentang aksara Sunda, lalu ada juga aksara Sanskerta, ada juga bahasa Belanda gitu. Nah, ini walaupun sastra Sunda ya gitu ya, tapi kita juga di sini belajar bahasa Belanda gitu. Kenapa? Karena beberapa benda-benda pusaka atau naskah-naskah kuno itu kan kebanyakan dibawa Belanda gitu ya. Dibawa ke Belanda dan di sana itu diteliti sama orang-orang Belanda, dan orang-orang Belanda yang meneliti benda-benda pusaka itu mereka membuat apa ya, tulisan ilmiah gitu tentang benda-benda tadi. Nah, makanya kenapa kita ada mata kuliah bahasa Belanda gitu. Ke arah mana nih? Ke arah tengah dulu. Oh, ke arah tengah. Karena kalau dibilang penjelasannya Parana tadi, ya awal-awal semester mirip-mirip. Iya. Nah, sastra murni. Iya, Jadi, sastra murni. mata kuliahnya mirip. Nah, kalau pendidikannya apa sih? Itu yang dia, awal-awal makanya aku diajarin tadi nih? kaget ya, awal-awal udah ada linguistik. Linguistik itu aku sebagai orang pendidikan, kalau nggak salah aku belajar di 6-7, semester 6 dan 7. Itu kan jauh ya. Jadi aku tuh pada awalnya tuh administrasi pendidikan dan sebagainya, lebih ke arah situnya. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya juga itu grammatical yang biasa-biasa aja. Itu kalau udah linguistik kita tuh udah ada semester akhir ya, kalau nggak 3, 4 terakhir lah. Makanya ketika tadi Parana menjelaskan tentang kayaknya bener-bener ini yang bilang bahwa kurun siswa atau pola itu ketemu guru yang dari sastra. Karena ketika dia menjelaskan itu akan jauh dalam. Kalau kita bandingkan teman-teman pendidikan sama sastra adalah menang di materi. Kelebihan guru-guru pendidikan di administrasi dan bahasa penyampaian diajarkannya. Baiklah, Parana nih, yang menjadi ciri khas teman-teman bahasa Sunda nih kan misalnya apa sih? Kalau misalnya ini ketemu nih teman-teman beda jurusan. Nah, itu apa yang menjadi ciri khasnya nih? Khas banget ya kalau anak-anak Ciri sastra khas. Sunda. Ciri khas anak-anak sastra Sunda itu kita kalau ngumpul itu sebetulnya kita kayak
nggak ngerasa kumpul sama mahasiswa lagi gitu. Heeh. Malah kita itu kayak berkumpulnya itu nongkrong itu kayak sama anak-anak di kampung masing-masing gitu. Oh, karena menggunakan bahasa Sunda itu. Iya, karena menggunakan bahasa Sunda, karena kita udah satu budaya ya, satu pemikiran juga. Jadi kita udah tahu lah apa masing-masing kebiasaan orang-orang Sunda itu kebanyakan mayoritas tuh kayak gimana gitu. Jadi ketika kita kumpul bareng itu, kebanyakan karakternya itu adalah karakter kayak orang yang ada di tempat tinggal masing-masing kayak gitu. Kalau Butia gimana? Kalau misalnya teman-teman sastra Indonesia ketika kumpul nih sama orang-orang sastra lainnya, apakah berbicara dengan bergaya puitis, hiperbola, atau gaya bahasa yang gimana menjadi? Kayaknya memang seperti itu ya. Iya kan, nanti menggunakan diksi-diksi baru yang kalau anak jurusan lain lagi ngapain gitu ya gitu. Ya, anak-anak sastra Indonesia emang rata-rata agak bedanya dari segi itu. Mereka lebih produktif dalam produk-produk karya sastra. Oh, gitu. Jadi dibanding gue jurusan lain juga ada yang jago bikin puisi berbahasa Indonesia juga. Cuman mayoritas mereka itu nggak seproduktif Teman-teman dari yang sastra. Iya, kalau teman-teman aku nih Manusia Pendidik saja mau bahasa Indonesia. Ini nggak ada yang spesial ya. Tapi memang buat teman-teman Inggris itu waktu aku ini yang paling khasnya itu ya uang kali ya. Kayak kalau misalnya lagi latihan persentase itu kan di kantin saya ngomong nih kita judulnya apa. Mungkin yang membedakan ya judulnya aja ke bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman jurusan lainnya keren aja. Padahal mah kalau kita artikan itu apa gitu lagi. Bahkan kalau orang punya stereotip begini, jurusan lain padahal sama aja ya belajar bahasa juga. Ketika penulisan ilmiah, ada beberapa teman dari jurusan lain datang ke saya. Oh, untuk berkonsultasi nih. Ini benerin dong tulisan gue gitu. Oh, itu biasanya dilihat dari ngebenerin apanya? Dari cara menulis, terus cara jadi gagasan yang pertama sama gagasan yang paragraf lain tuh masih sinkron apa enggak? Bersinambungan enggak? Kalau bahasa gampangnya mah ini harusnya titik atau pakai koma, begitu kali ya? Boleh bisa gitu. Jadi stereotipnya lu kan anak sastra Indonesia bisa kali gitu. Jadi berarti Butir sering tuh menjadi dokter tuh ya, langsung mendiagnosa di mana nih salah tulisannya. Jago juga ya. Tapi dulu itu konsentrasi ngambil apa sastra? Oh, emang ada konsentrasinya? Ada konsentrasinya juga. Ini disclaimer dulu. Sekarang di UI itu nama program studinya bukan sastra Indonesia lagi. Apa tuh? Program studi Indonesia aja. Oh, jadi program studi Prancis, program studi Jepang gitu-gitu. Oh. Jadi itu menginclude filologi, linguistik dan sastra. Jadi kita nggak bilang sastra Indonesia aja itu karena linguistik harus dianggap. Oh iya benar. Oh mungkin ini ada apa mungkin kajian para ahli di sana untuk dibikin biar general dan semua keilmuan di dalamnya tersentuh dan diakui. Karena kalau memang benar ya kalau ngomongin sastra linguistik bukan loh bagiannya. Tapi di sana masih ada konsentrasi atau gimana? Masih linguistik, sastra sama filologi. Terus Bu Lisa ambil apa? Bu Lisa. Linguistik, saya ambil linguistik. Linguistik. Kebahasaan. Kalau Pak Fajar? Ya kalau kamu pendidikan. Oh, jadi nggak ada kalau kita tuh peminatan. Kalau kita itu mata kuliah pilihan itu waktu aku itu ada yang ke ngajarin TK atau ke tourism. Waktu aku ngambil tourism mata kuliah pilihannya. Sisanya teman-teman semuanya sama. Karena pendidikan itu kan lebih ke arah yang aku tadi bilang ya, ke bahasa penyampaian, profesi keguruan, kemudian administrasi dan sebagainya. Jadi untuk kedalaman materi aku bilang itu Parana belajar linguistik aja di semester awal. Sedangkan aku udah di penghujung. Makanya untuk level keilmuan memang anak-anak pendidikan di bawah dari sastra ya, itu yang harus kita akui. Dan teman-teman sastra juga ketika mengajar nih khususnya Butir kan pengalaman pertamanya pasti banyak yang apa ini gitu RPP. Ya. Nah itu apa ini? Gak belajar kan? Gak ada. Iya RPP, silabus, terus kemudian mengurai silabus, menjadikan ini itu dan sampai ke program pengayaan juga nggak ini kan itu. Ya namanya juga kita setiap jurusan kan pasti ada kurang dan lebihnya. Tapi yang menggelitik kepalaku hari ini adalah kisah dari Butir yang tidak mau menjadi guru tapi hari ini kok jadi guru. Itu gimana Butir? Setelah saya mengintrospeksi diri sih. Nah, ini berkisah. Sebenarnya kerjaan saya, impian saya adalah saya pengen kerja jadi editor karena saya tuh orangnya rese banget sama proofreading. Maksudnya dalam hal proofreading. Saya sakit kepala kalau ngelihat nama kota tuh huruf depannya kecil. Oh iya, itu menjadi ini typo ya. Berarti dia tidak bisa ke typo ya. Tapi karena ternyata ini alasan paling dasarnya adalah saya itu seorang yang suka dibuat. Oh. Kapan lagi kita punya masa yang mau
mendengarkan ilmu-ilmu yang kita sampaikan, kisah-kisah inspiratif yang kita sampaikan Luar biasa. secara sukarela di dalam kelas. Tapi memang buat teman-teman juga yang mungkin hari ini belum bisa membayangkan profesi guru itu apa, memang salah satu kenikmatannya itu adalah kita punya tempat yang mana kita bisa mewarnai tempat itu dengan apa yang pernah kita lakukan, dan itu menjadi sebuah kenikmatan ya. Jadi itu nikmatnya menjadi seorang guru. Kalau Farhana nih, Apa sih? iya, ketika berbicara tentang dari sastra sekarang jadi guru, kendala-kendala pertamanya mirip-mirip nggak sih sama bisa Blackpink kita ini? Nah, itu dia. Saya awal jadi guru itu banyak kebingungan, terutama soal administrasi. Iya, nah memang tidak disentuh di perkuliahan ya. Betul. Jadi itu menjadi hal yang wajar. Kayak bikin silabus ya, bikin RPP ya. Pak, ada format sebelumnya nggak? Aduh, saya nggak tahu. Coba kamu bikin dulu aja, cari-cari di internet katanya kayak Oh, gitu. gitu ya. Iya. Akhirnya ya udah saya buat sendiri aja gitu. Hmm. Ya begitulah pokoknya kendalanya itu. Dari administrasi dan mungkin dari penyampaian gitu ya. Bahasa penyampaian. Karena kan apa ya, dari penyampaian ini saya agak ketakutan ketika bahasa yang saya sampaikan itu tidak bisa dicerna oleh teman-teman siswa gitu kan. Takutnya gitu apa yang saya sampaikan itu kayak sulit dimengerti gitu. Kan beda dengan yang jurusan pendidikan ya. Yang lulusan jurusan pendidikan itu mungkin sudah diajarkan gimana caranya menyampaikan materi agar mudah diserap oleh siswa kayak gitu kan. Kalau saya itu kayaknya agak kesulitan di situ juga gitu. Kalau boleh jujur ya gitu ya. Tapi akhirnya saya belajar gitu. Jadi jangan tinggi-tinggilah bahasanya gitu ya. Kita bumikan bahasanya gitu supaya orang-orang bisa ngerti gitu. Tapi untuk bahasa Sunda sendiri nih, menurut saya sebagai guru bahasa Inggris, bahasa Sunda itu levelnya jauh di atas bahasa Inggris kesulitannya. Kita contoh ambil kata aja satu, makan. Makan. Dalam bahasa Inggris, makan untuk manusia. Makan. Eat. Untuk papa saya, eat. Buat adik saya, eat. Buat kakek saya, eat. Tapi kalau dalam bahasa Sunda, kata makan itu akan berubah. Betul. Buat seusia, tuang ya. Buat seusia di atas kita, itu tuang. Oh, itu tuang tuh ke atas. Ke atas. Kalau ke bawah, mam. Kalau ke bawah, mam. Kalau ke binatang nyatu, jajablu berakan gitu. Maraban. Terus iya begitu kan. Coba bayangkan, itu baru satu kata. Iya. Itu makanya aku sering bilang sama teman-teman apa murid-muridku bahwa bahasa Inggris itu masih di bawah bahasa Sunda. Jadi beruntunglah kamu yang tinggal di Jawa Barat bisa bahasa Sunda karena dari keluarga. Karena boleh jujur, ketika saya masuk jurusan sastra Sunda itu, kayaknya saya nggak berhenti mengumpulkan pembendaharaan kosakata bahasa Sunda gitu. Kosakata bahasa Sunda itu ternyata masih banyak yang belum saya ketahui gitu. Makanya kenapa ketika saya menemukan kosakata baru itu saya selalu mengingat-ingat, membuka kamus, lalu ingat-ingat lagi terus. Dan sebisa mungkin saya coba ucapkan berkali-kali kalau misalkan ketika sedang dialog atau ngobrol sama teman-teman gitu kan, atau sama dosen atau sama siapapun. Karena penting bagi saya untuk melakukan pembendaharaan kosakata itu. Ini berbicara pembendaharaan kosakata nih, saya kan anak dari orang Sunda juga. Mama papa saya orang Sunda. Sepertinya penguasaan kosakata papa, mama saya dan saya itu berkurang loh. Jadi terjadi adanya pengurangan penguasaan. Mungkin dari mamanya segini, dari anaknya segini, cucunya segitu. Jadi ada beberapa generasi selanjutnya itu bahasa Sunda bisa hilang berarti ya. Iya. Kalau misalnya kita biarkan nih gejala-gejala ini. Anggap mama saya sudah menguasai 1 juta kata. Di saya 800.000, berarti kan 200.000 kata tuh berkurang. Nanti di anak saya, di cucu saya itu pasti ada kalanya bahasa ini kalau tidak dilestarikan bakal punah gitu. Betul. Jadi apa ya, kayak harus terus dibiasakan sih Pak, supaya si bahasa ini bisa bisa dilestarikan gitu ya, supaya nggak cepat punah juga. Karena kita kalau nggak membiasakan bahasa daerah ya, bahasa Sunda ke anak cucu kita, ya konsekuensinya adalah banyak kosakata yang mungkin tidak akan diketahui oleh generasi selanjutnya kayak gitu. Berarti pelestarian. Nah, kembali ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya bener gak hari-hari ini bahasa Indonesia itu tidak menjadi bahasa tuan rumah di negaranya sendiri? Nah, denger gak istilah itu? Contoh kecil, kita main ke mall aja.
Jaksel, honestly, Nah, usually, iya gitu. literally. Ya kayak gitu ya. Iya. Kan, jadi kalau kita main nih ke beberapa pusat pembelanjaan, ada barang. Itu bahasa Inggrisnya dulu, baru bahasa Indonesianya. Pernah lihat? Barang nih, misalnya baju nih. Iya. Ini ada nih, ada misalnya rak nih. Shoes dulu, baru ada sepatu. Itu kan, ini negara mana gitu? Bahkan ini saya ngomong masalah kasus ada boleh? Boleh, di suatu tempat Di suatu tempat di sana gitu ya. Konoha. Di Nunjau di Konoha. Di suatu tempat di Konoha ada sebuah pusat perbelanjaan yang meminta maaf kepada netizen karena sudah salah kaprah terhadap suatu situasi. Sehingga salah satu karyawannya harus dipecat. Gara-gara kasus penganiayaan lah terhadap hewan. Nah, sempat dikritik di Twitter waktu itu, permintaan maaf itu in English ditaruh di atas, dicetak tegak, di bawahnya bahasa Indonesia dicetak miring. Kenapa bahasa asli bahasa Indonesia harus ditaruh di bawah dan dicetak miring? Padahal di mana-mana kalau kita pakai bahasa asing baru cetak miring. Nah, itu. Nah, menurut teman-teman sastra itu apa aja yang maksudnya keluar dari koridor seharusnya gitu? Iya, jadi orang-orang itu sudah tua ada loh padanan sama bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Indonesia dan itu kata-kata yang lazim. Tapi karena kalian sudah terlalu banyak main medsos. Jadi mengerikan sekali tatapannya. Jaksel itu bahasa sudah mulai menyebar ke daerah-daerah lain selain Jaksel, ya. Itu fenomena perjakselan itu emang begitu benar nyata dan ada gitu, mereka nyata, ngomong gitu. Dan kita lihat aja bahkan kalau misalkan ini fenomenanya terus berlanjut sampai berdekade-dekade, bisa kita bikin kamus bahasa Jaksel. Berarti kan ini kalau misalnya kita biarkan itu nanti ada yang namanya yaitu bagaimana bahasa kita itu dalam satu kalimat dicampur dengan bahasa asing, yang mana bahasa asing itu sudah dianggap di bahasa kita gitu, dan melupakan kata itu tuh ada loh di bahasa kita sendiri. Bisa karena memang sekarang Gen Z sudah mulai jadi orang tua ya, dan mereka itu kebanyakan bahkan dia dengan teman-teman saya sendiri pengennya tuh anak gue dari bayi udah diajarin Inggris deh. Padahal harusnya enggak. Ada usia-usia tertentu diajarkan bahasa kedua. Iya. Jadi ada fenomena dari keluarga saya pun ada bayi 2 tahun dia nggak bisa bahasa Indonesia. Aduh, terus dia komunikasi sama temannya gimana? Mungkin sama mama papanya bisa ya? 2 tahun. Bisa gitu, tapi kalau ketika dia nanti keluar nih ketemu dengan seusia dan sejawatnya, kami tamu kalau datang lihat anak itu kayak dia tuh tidak mengerti apa yang kasihan ya. Kayaknya kalau pengen makan, Mom, Dede hungry. Bisa juga ya, bisa juga. Meskipun aksennya kan masih aksen Sunda. Baiklah, jadi aku akan sedikit bercerita nih buat teman bawa nih, Bu Tiar, Parana. Semakin aku mempelajari bahasa asing, semakin cinta aku sama bahasa Indonesia. Iya, jadi gini teman-teman nih, buat teman-teman semua yang di luar sana, coba lihat Indonesia itu ejaan yang paling sempurna. Dia hanya miss di dan m, ya kan? Sisanya dan sisanya good. Coba bahas ini. Bagaimana aku mengajari murid-muridmu untuk berbohong? Tulisannya apa, dibaca apa? Dan tidak konsisten. Tidak selama huruf itu bertemu begitu dibaca. Dan menurut aku secara aku yang awam ini menunjukkan bahwa ini enggak ketidakkonsistenan ya, ketidaksempurnaan sebuah bahasa. Kemudian di bahasa Arab itu ada beberapa bunyi yang tidak mereka produksi. Kalau kita kan a, i, u, e, o. Nah, kalau misalnya ro aja, ro, ri, ru, ada nggak re? Iya kan? Itu. Jadi bahasa Arab pun ada beberapa bunyian yang tidak diproduksi. Kenapa? Mungkin teman-teman nih khususnya yang suka K-pop, mereka pasti bilang bahwa orang Indonesia itu belajar bahasa asing paling gampang loh. Kenapa? Karena mereka bahasa Indonesia dengan kekayaannya, mereka menciptakan semua bunyi. Huruf-huruf konsonan itu mereka bunyinya tuh ada. Sehingga ketika kita belajar bahasa apapun, lidah kita itu terlatih. Bayangkan kita orang Arab yang tidak biasa bilang, tadi apa? Ro, re gitu. Kemudian belajar bahasa yang ada bunyi itu akan lidahnya akan keras. Maka dari itu buat teman-teman khususnya orang Indonesia, saya orang guru bahasa Inggris, belajar pendidikan bahasa Inggris, tidak pernah melihat keren manusia yang menyelipkan satu kata bahasa Inggris di satu kalimat bahasa Indonesia. Kalau memang dia keren, full using English, baru tuh keren.
Tapi kalau misalnya sekata doang literally atau gitu ya. Kalau kayak gitu bisa bisa ngacak-ngacak Heeh. tata bahasa Indonesia enggak sih, Merusak. Bu Lisa? Ya menurut tulisan ya. Menurut Bu Lisa gitu. Misalnya nih Kan jadi kan perjakselan setengah-setengah kalau kayak gitu. perjakselan itu dijadikan gaya bahasa misalnya. Mm. Jadi ketika dia melakukan itu dia punya stigma masyarakat keren gitu. Keren. Wow, keren gitu. Tapi untuk saat ini sejauh ini ya, ada kan namanya idiolek. Jadi seseorang itu punya ciri khas dalam dia berkata-kata. Mm-mm. Sejauh ini fenomena seperti itu tingkat masifannya itu belum terlalu tinggi gitu. Jadi kayak paling yang suka ngomong literally which is honestly ya beberapa orang aja dari itu. Nggak semuanya benar-benar kayak ngomong campur-campur pakai code switching gitu. Cuma kayaknya ya misalkan bar dan dia jadi gaya sih. Ya itu paling bahaya ya. Karena ketika bersama-sama membenarkan sebuah kesalahan ini ya bahaya juga. Soalnya kan tadi saya sepakat ya sama Pak Fajar ya, kalaupun emang kita harus ngobrol bahasa Inggris ya udah bahasa Inggris full gitu, bahasa Indonesia full gitu ya Pak. Bahasa Sunda full. Jangan dicampur-campur ini gitu. juga aku jadi keinget nih. Sekarang teman-teman Sunda Parahyangan sudah mulai mencampur kesundaannya dan keindonesiaannya itu. Iya. Kemarin aku kamari lari dan tiko sewat begitu. Jadi bahasa Sundanya itu udah mulai dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Mirip-mirip sama Indonesia ditambah Inggris. Sekarang Sunda ditambah Sunda itu gimana? Itu kan kebanyakan katanya daerah-daerah sana ya, Parahyangan itu mulai begitu. Iya, apalagi khususnya untuk di Bandung kota mungkin yang saya rasakan. Udah begitu dia bahasanya. Iya. Tapi ini mohon maaf ya, bukan maksud menyindir atau menyinggung ya, cuman yang kita temukan gitu ada fenomena yang saya temukan di daerah perkotaan gitu. Sebagai contoh, kemarin gua mah habis dari Lembang itu tiris pisan gitu. Nah, gitu ya. Itu sih kalau di Bogor ngomong kayak gitu loh. Iya. Misalkan campur-campur lah, sok tahu gitu. Lu teh jangan kemana-mana dulu, di sini dulu lah gitu. Lu teh. Khusus di Bogor saja ya. Gua mah lu teh gitu kan. Ketika ada teh, ada mah itu salah satu sisipan dari bahasa Sunda juga gitu kan. Yang ketika dicampur dengan bahasa Tawi Melayu itu jadi kedengerannya jadi apa ya? Unik gitu, Pak. Jadi kadang ya gitu ya kalau menurut teman-teman sastra Sunda hal itu tuh baik nggak? Sebetulnya kalau buat sastra Sunda saya pribadi ya kayaknya enggak gitu, Pak. Dan harus dihindari gitu. Harus dihindari gitu. Kalaupun emang udah terbiasa kayak gitu, yaitu harus antara si orangnya harus berhenti menggunakan kosakata tadi gitu ya, mencampur-campur kata tadi, atau mungkin ya udahlah gitu. Kadang yang kayak gitu susah juga buat apa ya namanya itu, dibendung ya. Susah buat dibendung, susah buat dipertahankan gitu. Nah lagi-lagi ya mereka pasti bakal cair gitu dalam berkata-kata, dalam berbahasa gitu. Tapi setidaknya ketika Parana sebagai orang yang berkeilmuan di sastra Sunda dan mengatakan ini tidak baik dan benar, mungkin nanti ada beberapa orang yang sadar bahwa ini tuh hal yang tidak harus dilakukan bersama-sama gitu. Iya. Nanti ini nih maksud aku, kita kenapa harus berkata seperti ini biar mengedukasi teman-teman dan bisa menjadikan ini kesadaran kolektif bersama untuk tidak melakukannya. Sepakat. Tunggu. Tapi kalau kasusnya adalah misalkan ternyata dia orang Jakarta aslinya, tapi karena dia tinggal di Bandung, mungkin dia terlalu sering mendengarkan kosakata itu jadi terbiasa, otaknya saraf-sarafnya itu jadi terbiasa mendengar kosakata tertentu, akhirnya terbiasa terciptalah idiolek itu. Jadi kekhasan dia dalam berbicara terbentuk karena apa yang dia dengar dan dicampur dengan aslinya dia seperti dari mana. Jadi kalau aku jawab bentar nih, kalau memang dia begitu ngomongnya itu merupakan proses belajar dia untuk belajar bahasa Sunda, itu tidak jadi. Yang kita takutkan adalah orang Sunda asli yang begitu. Tapi kan kalau Butiar kan, jadi ini anggap nih satu kalimat ada 10 kata, Butiar cuma bisa 3, jadi dari 10 baru 3 Sundanya. Tapi kan seiring waktu dari 3 itu jadi 4. Karena gini Butiar, kalau Butiar ngomong seperti itu, ujungnya nanti Sunda semua. Tapi kalau mereka ngomong begitu, ujungnya jadi itu. Pergeseran itu yang menurut aku yang harus kita perhatikan, bahwa ini memusnahkan satu bahasa kalau ini. Karena yang namanya bahasa itu ketika disampaikan atau dikomunikasikan itu kayak ibarat kata virus gitu, bisa cepat menyebar gitu, cepat dicontoh oleh banyak orang gitu, ditiru oleh banyak orang. Makanya kenapa walaupun kita bisa bahasa Sunda, pengen ngomong Sunda ya udah Sunda full, atau misalkan kita bahasa Inggris pengen ngomong Inggris full gitu. Jadi gak ada tuh yang namanya pencampuran kosakata tadi antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Karena itu gitu. Kalau menurut aku, kalau kita lebih ke
manner itu adalah salah satu bentuk kita menghormati sebuah bahasa. Karena bahasa itu budaya yang diturunkan turun menurun dari nenek. Hargainya dengan cara mungkin itu ya, Iya. tidak mencampur. Mudah-mudahan ini bisa disepakati, bisa menjadi pegangan teguh kita nih. Karena mungkin aja saya juga kalau misalnya suatu hari ketemu circle yang seperti itu bisa tertular kan ya, Iya. dengan gaya Betul. bahasa yang seperti. Bahkan saya aja kan sebetulnya di rumah ya, kalau di rumah kan saya kan lagi pakai bahasa Sunda itu pakai bahasa Sunda full dengan orang tua, dengan adik. Tapi kalau lagi pakai bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia terus gitu. Jadi lebih enak lah gitu buat komunikasinya. Kalau busuk pandangan saya tentang fenomena pencampuran bahasa ini, kita harus biarkan saja begitu, atau kita sebagai orang bahasa harus sedikit bersuara dan mengingatkan kaula muda di luar sana agar ayolah, bahasa bukan punya kita loh, punya leluhur, harus sedikit dihargai. Dan Tapi kalau di kasusnya di saya percaya bahwa bahasa Indonesia nggak akan hilang apapun yang terjadi. Itu Yes, mau dicampur dengan bahasa Inggris, which is literally tetap ada ya. Indonesia itu karena kan bahasa persatuan ya. Bahasa nasional. Iya. Tapi kalau kasusnya dibenturkan kepada bahasa, Jadi itu khawatirnya sih seperti itu, ada khawatir sama. berarti ada plus minusnya ketika suatu negara dibikin bahasa nasional ya. Oke, bagaimana? Kan kita dalam ini kita ambil contoh aja deh, Indonesia itu kan bermacam ragam bahasa sukunya. Ketika ada bahasa nasional, berarti kan satu negara maka bahasa di daerah-daerah lambat laun berkurang pengguna, berkurang kata, nanti berkurang juga populeran karena tidak populer, hilang dari. Tapi tetap sih kalau ukuran untuk bahasa Sunda itu kan penggunanya sangat-sangat banyak ya. Jadi tingkat kemungkinan dia untuk hilang itu kayaknya jauh ya. Jauh Kalau misalnya terjadi juga masih ratusan tahun ke depan. Tenang Parana, berarti Parana sebagai perwakilan yang akan melestarikan aman. Tapi gak tahu kenapa ya, ini kekhawatiran saya gitu ya. Gak tahu ini udah dari lama sih sebetulnya. Bahasa Sunda tuh meskipun sudah dilembagakan ya, dalam artian dilembagakan itu ada komunitasnya, ada organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan Sunda, juga ada jurusan kuliah, ada aturan, regulasi gitu. Kayaknya penggunaan bahasa Sunda itu semakin kesini itu semakin berkurang kayak itu tidak bisa ini ya. Karena kan kebutuhan kita sekali lagi kita harus menyesuaikan berbicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang masalah ya. Karena yang jadi masalah itu adalah ketika orang-orang yang asli Jawa Barat atau asli Sunda itu nggak mau untuk belajar bahasa Sunda. Itu yang jadi masalahnya di situ. Bukan masalah, lu mah pakai bahasa Indonesia terus, bahasa Sundanya kapan dilestariin gitu kan. Nah, kalau misalkan emang konteksnya itu adalah formal ya, sesuatu hal yang resmi atau misalkan dibutuhkannya emang kayak gitu ya itu mah gak masalah. Cuma yang jadi masalah itu ketika orang-orang asli Sunda atau asli Jawa Barat itu tidak mau belajar bahasa Sunda. Itu yang jadi masalahnya sebetulnya. Kalau kata saya gitu ya. Dan waktu itu pernah ya tahun 2000 kalau nggak salah 2014 atau 2013 itu ada gerakan bangga menggunakan bahasa Sunda. Jadi khususnya waktu itu teman-teman dari Jawa Barat buat program itu, jadi dia bangga. Maka dari itu ayolah bahasa Sunda diiniin lagi, bahasa-bahasa daerah lain juga di. Baik Parana, seperti ini pembahasan bahasa nggak akan ada habisnya. Kita bisa sampai besok. Sampai besok juga begini, tapi sedikit banyaknya mungkin bisa kita ambil kesimpulannya bahwa bahasa itu menjadi tanggung jawab kita bersama, yang mana pelestarian dan penggunaannya Sunda kah, Indonesia kah, mari kita hargai itu semua sebagai warisan leluhur kita, sebagai kekayaan budaya. Kemudian Parana, apa tuh? Kita langsung masuk ke tema kita lagi ya. Ketika kita memilih jurusan kita nih bahasa, sebenarnya berpeluang nggak sih untuk di dunia karir? Ini kan menjadi pertanyaan loh buat teman-teman yang mungkin hari ini masih sekolah, bahasa naon sih gitu ya. Kalau menurut Butiar gimana? Ini berpeluang nggak sih kalau dalam dunia keprofesian gitu? Menurut Butiar? Menurut Bu Blackpink. Jadi sangat berpeluang. Nah, sekarang sudah era digital, content writer itu sangat banyak yang karena tidak banyak orang yang bisa menjadikan apa yang dia lihat, apa yang dia katakan sebagai tulisan rapi, tersusun dan enak dibaca. Iya. Terus teman-teman saya banyak yang jadi wartawan. Saya ada yang jadi guru juga sama seperti saya. Dan yang justru masih kurang banget adalah orang-orang yang neliti naskah. Karena naskah sebenarnya masih mungkin banyak yang minta ditemukan, tapi
jumlah kru-kru yang bisa untuk menelitinya itu mungkin belum sebanyak yang itu. Aku jadi tertarik. Ini ada naskah nih. Naskah kuno atau apa diteliti terus diambil pesannya atau gimana? Satu pasti diambil pesannya, Oh, bukan pesannya ya. Bahasanya gimana ya? penafsiran. Analisis. Di Ha-ha. literasi. Maksudnya ini ada sebuah Ditranslate. sastra nih. Ada ini kemudian ini tuh maksudnya ke arah sini loh. Ini pesannya ini loh, ini angle-nya Iya. ke sini loh. Ini background-nya ini loh begitu. Dan bahkan dosen saya pernah bicara gini, tsunami Aceh terjadi tahun 2004. sekitar segitu. Terus beberapa tahun kemudian baru ditemukan naskah yang mengajarkan bahwa mitigasi bencana dari tsunami itu Ada. apa? Iya, jadi kayak dari zaman baheula. Oh, ternyata dari zaman ada dulu, itu. Iya. Sudah diajarin gimana cara menyelamatkan diri dari tsunami gitu. Oh, ternyata nenek moyang kita membuat catatan itu. Terus Sudah. obat-obatan dan tapi memang belum semodern sekarang. Tapi kalau menurut Butir begitu ya. Jadi sastra itu banyak orang nganggep baca novel, baca naskah, baca puisi itu cuma buat hiburan, menyenangkan hati. Enggak, ada ilmunya di situ. Ya, aku juga kalau Parana kan suka baca ya bagaimana ketika kita membaca sebuah novel misalnya emosi kita diaduk, Betul. otak kita digiring untuk membayangkan sesuatu. Itu kan kompetensi ya yang nggak bisa dipelajari kalau bukan dari teman-teman bahasa. Betul. Lanjut aja buat Parana. Apa tuh? Kebahasaan kita berpeluang nggak sih di dunia profesi sebelum aku Sastra Sunda. Ini kan mana menjadi- ya? Ini ya itu pertanyaannya sama Parana tadi, ngambil sastra menjadi apa begitu nanti kan. Sebenarnya itu jokes teman-teman anak sastra, anak FIB itu pasti selalu bicara, lu masuk jurusan sastra mau jadi apa gitu kan. Sebetulnya banyak banget gitu ya prospek sastra di dunia kerja gitu ya, sarjana sastra di dunia. Tapi kalau misalkan kita ngomongin sastra Sunda gitu ya, kalau kita ngomongin sastra Sunda itu ya perlu diakui kalau misalkan yang benar-benar linear dengan pekerjaan kita itu pasti cakupannya hanya di Jawa Barat atau di Banten. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa bekerja di luar daerah tersebut. Sebagai contoh, kita bisa melamar menjadi pamong budaya misalkan. Masuk ya. Iya, pamong budaya atau menjadi budayawan. Entah itu secara budayawan secara resmi di bawah apa ya? Di bawah naungan ya. Disparbud gitu ya, Jawa Barat atau Disparbud kabupaten kota gitu. Atau misalkan jadi budayawan yang memang dia mengelola tempat wisata gitu, Pak. Jadi ada tempat wisata yang memang dia udah diambil alih sama swasta. Biasanya kan itu membutuhkan juga gitu untuk ya menjaga cagar budaya gitu kan, menjaga kelestarian budaya yang ada di daerah wisata tersebut. Ada juga yang jadi guru gitu ya. Lagi kan jadi guru itu ternyata masih banyak guru bahasa Sunda yang tidak linear itu. Yang posisinya itu kosong gitu. Iya. Jadi masih dibutuhkan guru bahasa Sunda yang linear. Terus selanjutnya itu ada apa ya namanya itu, kayak tadi kan sastra jadi content writer itu sebenarnya ada gitu. Sekarang kan udah marak juga media-media bahasa Sunda gitu ya, membutuhkan content writer tapi khusus dalam bahasa Sunda gitu. Waktu itu saya pernah ditawari untuk menjadi penerjemah di salah satu media massa yang berkantor di Yogyakarta gitu. Media itu sama kayak media-media yang lain ya, media-media tulis yang lain itu ya memunculkan banyak berita, artikel, tapi kantor tersebut tuh pengen si berita-beritanya itu, artikel-artikelnya itu ada berbagai macam bahasa, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, Inggris gitu. Baik, Paranda. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ketika bertanya tentang sastra Indonesia, ketika Butiar sebelum dan sesudah belajar sastra, apa perubahan yang Butiar rasakan pada diri Butiar? Pada diri saya. Waktu SMA nih kan belum belajar nih, belum ngambil jurusan ini, seperti apa? Pas sudah belajar, apa yang merubah diri Butiar dari keilmuan yang satu ini? Saya dulu sebetulnya punya mindset yang sama kayak anak-anak sekarang. Belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya. Buat apa udah dari lahir bisa bahasa Indonesia. Tapi setelah memperdalam kompleks juga ya. Iya. Gak semua orang bisa. Oh ternyata. Jadi kita lebih menghargai bahasa itu sendiri. Oh gitu. Kalau Parana, apa yang mengubah Parana nih dari Parana dulu yang belum belajar sastra Sunda dan setelah menjadi belajar sastra Sunda?
yang mengubah saya yang dulu dengan saya yang sekarang adalah mungkin saya yang sekarang itu lebih menghargai dalam hal bahasa. Artinya gini, apalagi khususnya bahasa Sunda gitu. Ternyata bahasa Sunda yang saya pelajari itu nggak cuma itu aja yang disebut bahasa Sunda itu. Karena apa? Bahasa Sunda itu pada kenyataannya itu dia ada banyak, Pak. Ada banyak, kosakatanya ada banyak, dan setiap daerahnya pun memiliki kosakata yang berbeda-beda Yang gitu. khas ya, ada khas. Khas. Jadi bahasa Sunda itu kaya akan kosakata dan nggak setiap daerah itu sama gitu. Nah, ketika saya ngobrol misalkan dengan bahasa Sunda lalu mendengar kosakata yang nggak saya tahu dari orang lain, itu pasti tiba-tiba jadi polisi bahasa aja gitu, Pak, gitu kan, pengen ngekoreksi. Padahal ternyata emang di daerah sana itu penyebutan kata itu tuh yang emang kayak gitu, Pak. Ada beberapa huruf atau konsonan yang berubah gitu. Iya, misalkan kalau di Bandung itu disebut kalau misalkan hujan reda, itu misalkan hujan raat ya gitu. Kalau di Bogor itu banyak orang-orang Bogor yang nyebutnya, aduh hujannya can root-root. Iya, root, iya. Ketika saya ngobrol nih sama orang pendidikan yang juga mungkin guru bahasa Sunda atau misalkan dengan orang Bandung yang asli gitu ya, lain root, gitu, raat gitu. Nah, di situ saya mikir, emang bener ya. Tapi kalau misalkan kita ngacunya ke bahasa Sunda lulugu, bahasa Sunda baku, itu emang iya betul raat gitu. Oh, yang bener raat. Tapi kita juga gak bisa menyalahkan, ngejudge kalau itu tuh salah gitu, karena lagi-lagi kita harus kembali pada dialek daerah masing-masing itu ya berbeda-beda kayak gitu. Ada dialek bahasanya. Sekarang balik nanya ke Pak Fajar. Apa yang tadi Pak Fajar terus yang nanya. Apa perubahan dari diri Pak Fajar, seorang Pak Fajar ini? Baik, yang pertama mirip ya, mungkin karena ketika kita mendalami sesuatu, kita mengenal sesuatu itu dan lebih menghargainya, itu mirip semua, kita sepakat itu. Yang merubah diri aku adalah karena aku pendidikan ya, karena pendidikan itu kan guru itu adalah mengubah bentuk. Jadi aku itu termasuk orang yang diselamatkan oleh profesi. Kalau misalnya kita tampilkan foto-foto zaman dulu itu kan, nanti akan muncul di sini teman-teman. Ya itu itu enggak banget kan. Berkat aku masuk jurusan ini, pendidikan bahasa Inggris, mulai dari tutur kataku, sikapku itu ada yang sedikit-sedikit seperti tempat untuk menuju ke ini loh guru tuh, karena kita pelajari di profesi pendidikan jelas bahwa guru tuh dengan kriteria seperti ini, sedikit-sedikit menuju ke sana. Dan untuk ke bahasa Inggrisannya yang merubahku adalah yaitu semakin aku belajar bahasa asing, semakin cinta terhadap bahasa Indonesia. Baiklah, sekarang masuk ke segmen terakhir, itu berbicara tentang kesulitan ke siapa dulu nih, biar aku biasa terakhir ke Bu Lisa Black. Kesulitan sastra Indonesia buat saya atau buat saya ngajar ini ke anak-anak? Buat Bu Lisa dulu deh. Bu Lisa waktu pertama jadi mahasiswa mempelajari sastra, titik kesulitannya tuh di mana? Kesulitannya adalah saya jujur dulu kesulitannya dicari-cari sebetulnya. Waktu mahasiswa tuh kurang kuat baca novel-novel yang tebal. Gitu. Padahal banyak judul-judul novel yang tebal tuh yang mengandung hal-hal yang bisa dianalisis lebih dalam. Jadi gak suka ini. Bukan suka, tapi gak kuat kadang-kadang. Tapi kalau emang ada keinginan, waktu itu novel Marah Asli saya selesai dalam 2 hari. Ya, 500 halaman ya. Luar biasa. Itu berarti nggak ngapa-ngapain tuh seharian itu. Dan juga kesulitannya apa ya? Saya untuk belajar tuh kesulitannya adalah kalau dari sampai makna. Itu makna sih. Iya ya, karena kayak kita masuk ke sastra, kata ini tuh bisa menyampaikan banyak hal yang disampaikan dalam satu contoh. Kalau di semantik kita bilang tikus gede sama gajah kecil, kan beda. Gajah kecil apakah sama enggak? Terus gede apakah sama seperti gajah? Enggak. Ada hal-hal yang membingungkan gitu kadang-kadang. Struggle waktu semester 5. Oh, semester 5 ya buat teman-teman tuh ya mau sastra, bersiaplah semester 5. Kalau misalnya bahasa Sunda apa kesulitan? Kalau buat saya pribadi gitu, ketika kuliah itu yang pertama melancarkan aksara Sunda itu masih terbilang kalah bisalah dikit-dikit gitu ya. Aksara Sansakerta, aduh Pak, Bapak pernah lihat Sansakerta? Iya, yang kayak di apa tuh yang film-film Mahabharata gitu, itu kan suka ada tulisan-tulisan Sansakerta itu. Wah, jujur ya, saya kesulitan itu untuk mempelajari aksara Sansakerta. Terus apalagi ya kesulitan yang lainnya? Mungkin itu sih yang saya pribadi sulit untuk mempelajarinya. Kalau buat
siswa sendiri gitu ya, ngajarin ke siswa. Itu yang sulit itu adalah ketika mengajarkan bahasa Sunda itu kita seperti mengajarkan bahasa asing tadi, Pak. Iya. Iya, karena lagi-lagi gak banyak siswa yang tahu tentang bahasa Sunda gitu, tentang kosakata bahasa Sunda yang sebegitu banyaknya mereka hanya tahu kosakata bahasa Sunda yang satu tingkat aja, satu level aja. Tapi untuk level-level yang lain mereka nggak tahu gitu. Kadang mereka masih suka nanya, Pak, punten, Pak hampura, naon maksudnya abdi teu ngarti gitu kan gitu. Wah, itu udah kalau orang sastra udah nggak bener sih. Iya. Bukannya ngerti tapi ngartos dan sebagainya kan Iya. ya, konotasi. Karena itu kesulitan bahasa Sunda di konotasi. Iya. Katanya kaya banget gitu. Diksinya sih, Pak. Diksinya itu sulit banget karena kita kan ada yang namanya undak usuk bahasa. Nah, itu undak usuk bahasa itu yang tidak ada di bahasa lain mungkin ya. Cuman ada di Jawa dan Sunda aja. Oh, Jawa ada. Jawa ada. Oh, makanya ada bahasa kromo, ada bahasa kasar dan halus itu tuh berarti yang menggunakan undak bahasa itu. Gimana ambil satu lagi boleh nggak? Apa? Kesulitan saya. Mohon maaf ya ibu dosen saya. Pelajaran ibu waktu itu susah banget. Saya dulu pernah belajar bahasa isyarat Indonesia. Bisindo. Jadi challengingnya di bagian ketika saya harus belajar morfologi, sintaksis dan semantiknya bahasa isyarat itu agak lain karena kita biasa menggunakan bahasa. Iya, ya kita berbunyi kan gitu. Gitu aja. Maaf ya ibu. Jangan dimaafin. Sekarang Prof Fajar. Oke. Kalau kita dari teman-teman bahasa Inggris susahnya ya pastilah berbicara grammatical. Karena bahasa Inggris itu kan mengubah kata kerja seiring dengan perubahan waktunya. Hari ini makan, besok will eat, kemarin jadi eat gitu. Itu perubahan kata itu. Mana akan diubah lagi. Pokoknya yang tensis lah mungkin. Selanjutnya kesulitannya itu pada pembendaharaan kosakata. Kembali belajar tentang bahasa asing, menurutku ini Maya. Belajar bahasa asing itu yang sulit bukan kata, bukan kalimat, tapi huruf. Tapi kalau udah belajar huruf yang tadi kata para anak katakan belajar huruf Sanskerta itu sulit. Bayangkan kalau kita bukan umat Muslim belajar bahasa Arab huruf hijaiyah. Kalau menurut aku bahasa itu yang paling sulit bukan katanya, tapi huruf. Coba belajar bahasa Korea. Ya kan hurufnya. Kalau ngomongnya mah kamu sih Hamidah bisa ya, bisa. Tapi hurufnya anyong aseo anyong. Tapi ketika berbicara huruf, justru menurut aku inilah kekayaan bahasa yang mana huruf itu mewakili sebuah bahasa. Dan kita kembali kenapa bahasa satu yang lainnya berbeda itu agar alat komunikasi mereka tuh tidak dipahami orang di luar mereka. Dan itu merupakan kekayaan yang harus kita lestari. Tapi justru saya setuju sih sama Pak Fajar. Ada satu buku Man Can Speak kalau nggak salah saya pernah baca. Jadi si penulis itu mengakui bahwa aksara yang paling buruk di dunia ini adalah aksara alfabet yang kita pakai. Itu. Karena gitu. Kenapa? Contoh huruf C. Kalau cat, si C dibaca apa? Iya, jadi K. C-A-T, kucing gitu. Cat, ya. Jadi gitu kan. Gitu bahasa. City, kota, C-nya dibaca C. Gitu. Terus coklat bisa coklat. Jadi masih. Nah, satu simbol itu kayak E dan E. Tidak konsisten bunyinya. Jadi tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa satu aksara diwakili oleh satu bunyi aja. Dan menurut aku itu yang paling mendekat itu ya Indonesia, ya bahasa Indonesia. Terlalu banyak variannya. Cuma di itu kan sama F sama V. F, V sama P paling itu ya. Kalau P khusus untuk yang bahasa Sunda. Iya, aku Sunda aku nggak bisa. Tapi itu saya kayaknya kurang sepakat tuh orang Sunda nggak bisa ngomong F. Nggak bisa. Coba Farhan. Farhan. Tapi kita lebih kalau misalnya ngomong cepat nih, misalnya lagi Pajar. Siapa yang ngomong Pajar? Siapa? Nggak ada. Pajar nggak ada yang F loh. Itu P ya. Itu kayak terbentuk dari kebiasaan. Itu kebiasaan yang kembali menjadi sebuah kekayaan budaya Indonesia. Ada satu lagi Pak, bahasa yang sulit untuk dipahami. Apa deh? Untuk dipelajari, itu bahasa kalbu tadi. Bahasa cinta. Telepati itu mah. Baik sahabat jelang pulang, seru sekali obrolan kita. Ini nanti akan buat lagi episode 3 ini ya. Kalau kita ini mah obrolan santai aja. Kalau ada bagusnya diambil, kalau ada salahnya tolong dikoreksi di kolom komentar. Tentunya Parana
ada closing statement nggak buat teman-teman soal bahasa nih yang kita cintai bersama? Untuk teman-teman, khususnya untuk siswa-siswa MAN 1 Kota Bogor, jangan malu, jangan minder untuk berkata atau berbicara menggunakan bahasa Sunda. Gunakanlah bahasa Sunda yang kalian bisa, meskipun bahasa Sunda itu kasar. Terkait belajar undak-usuk bahasa, itu bisa berjalan dengan seiring waktu gitu ya. Jadi, jangan malu-malu untuk berbahasa Sunda gitu, jangan minder, jangan takut salah. Intinya gitu aja sih, kalau dari saya. Kalau Bu Risa? Apa Fajar dulu Oh, aja. dari aku ya, dari aku buat sobat pulang dimanapun berada. Kalau aku selalu berkata bahwa cintailah bahasa Indonesia dan jadikanlah bahasa Inggris sebagai alat komunikasi pada orang luar negeri, bagaimana biar mereka tahu apa yang kita bisa. Jadi ketika di bahasa Inggris itu bukan berarti kita jadi keren ya. Yang keren itu bukan mereka tapi kita Indonesia. Wah. Bahaya. Bu Sofi, giliranmu. Kayak gitu. Kalau tadi cintailah bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia. Oh iya, ya. pakai bener ya. Jangan cuma dipakai tapi dipelajari dengan baik juga, karena kalau seandainya kita berhadapan dengan orang asing, terus orang asingnya pengen belajar bahasa Indonesia sama kita, kitanya orang Indonesia nggak bisa misahin di yang harusnya jadi kata depan sama di jadi imbuhan aja nggak bisa ya. Tiba-tiba jadi imbuhan ya, bukan jadi preposisi. Itu malu sih, karena kita harusnya sebagai orang yang punya bahasanya itu harus yang paling menguasai. Oh iya, sepakat. Kita yang punya, kita yang bisa. Boleh nanya apa ini gitu ya, jangan sampai seperti itu. Gitu aja sih. Oke, gitu aja. Baik, sobat Jalan Perang, hanya itu yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Semoga ada bagus ya. Sampai kita ya pegal juga ya, terasa juga ini. Aduh. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di lain episode. Saya Fajar Darussalam. Saya Rana Adikirna. Saya Lisa Blackpink. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.